Pernahkah kamu merasa ada sesuatu di dalam dirimu yang sulit dijelaskan? Sesuatu yang kadang membuatmu bereaksi tanpa berpikir, mengambil keputusan yang kamu sesali, atau bahkan tanpa sadar mensabotase impian terbesarmu. Seperti ada kekuatan tak terlihat yang mengendalikan alur hidupmu dari balik layar. Kamu berjuang di permukaan, berusaha keras, tapi di dalam ada program tersembunyi yang terus berjalan, menentukan aturan main yang sebenarnya. Kekuatan itu nyata dan ia bersembunyi tepat di bawah permukaan kesadaranmu, jauh di dalam, di ruang gelap dan sunyi yang kita sebut pikiran bawah sadar. Dalam video ini, kita tidak hanya akan menengok ke ruang misterius itu, kita akan menguak apa saja yang tersimpan di sana. Apa yang ia sembunyikan dari pikiran sadarmu, dan bagaimana mengerti isinya bisa menjadi kunci paling ampuh untuk membuka pintu menuju potensi tak terbatas yang selalu ada di dalam dirimu. Bayangkan pikiranmu sebagai sebuah komputer yang sangat canggih. Pikiran sadarmu ibarat layar monitor. Apa yang kamu lihat, kamu pikirkan secara logis. Keputusan harian yang kamu buat, itu semua di layar. Tapi pikiran bawah sadarmu, itu adalah sistem operasinya. Itu adalah kode program inti di belakang layar. Ia menjalankan semua proses otomatis, detak jantungmu, caramu bernapas, refleks tubuhmu, dan yang terpenting, ia menjalankan program fundamental tentang siapa dirimu dan seperti apa dunia ini seharusnya. Isi program ini sebagian besar ditulis di masa-masa awal hidupmu, dari orang tua, lingkungan, pengalaman masa kecil. Bahkan sebelum kamu punya filter logis untuk mempertanyakannya, informasi itu masuk dan tersimpan sebagai kebenaran mutlak tanpa disaring. Apa saja file atau program yang tersimpan di gudang rahasia ini? Pertama, ada citra dirimu. Siapa kamu menurut pikiran bawah sadarmu? Bukan siapa yang ingin kamu jadi, tapi siapa yang ia percaya kamu sudah jadi. Saya orang yang tidak beruntung. Saya tidak cukup baik. Saya pantas dicintai. Saya selalu bisa mengatasi masalah. Citra diri ini adalah peta batiniahmu. Dan pikiran bawah sadar adalah autopilot yang selalu berusaha mengikuti peta itu. Kemudian, ada keyakinan inti tentang dunia dan orang lain. Dunia ini tempat yang kejam. Semua orang hanya memikirkan diri sendiri. Atau sebaliknya, dunia ini penuh kebaikan. Saya aman. Tak hanya itu, trauma dan emosi terpendam dari masa lalu juga tersimpan di sana sebagai energi yang belum terselesaikan. Mereka tidak hilang, hanya tertidur. Dan saat dipicu oleh situasi di masa kini, mereka bisa meledak dalam bentuk reaksi emosional yang berlebihan, rasa cemas tiba-tiba, atau pola perilaku yang sulit dijelaskan. Jadi, pikiran bawah sadarmu
adalah gudang rahasia berisi peta identitasmu, aturan main duniamu, dan energi emosional dari pengalaman masa lalu. Ini adalah program yang berjalan di belakang layar, dan ia sangat powerful. Lalu, bagaimana isi dari gudang rahasia ini bisa mengendalikan realitasmu? Ingat konsep seperti di dalam, demikian di luar. Pikiran bawah sadar terus-menerus memancarkan program internalnya ke konstruk realitas yang kita tinggali. Dan konstruk ini adalah cermin yang sempurna. Ia akan memantulkan kembali kepada Anda situasi, pengalaman, dan orang-orang yang selaras dengan program yang ada di bawah sadarmu. Jika bawah sadarmu punya program, "Saya tidak pantas sukses," realitasmu akan menghadirkan kegagalan. Bukan karena takdir buntu, tapi karena pikiran bawah sadar akan mencari cara melalui tindakan sabotase, menarik peluang yang salah, atau mengabaikan yang benar agar program itu tetap terbukti benar. Jika bawah sadarmu penuh ketakutan dan rasa tidak aman, kamu akan cenderung menarik hubungan atau situasi yang memicu rasa takut dan tidak aman itu. Ini bukan nasib buruk. Ini adalah realitas yang memantulkan kembali program tersembunyi di dalam dirimu. Jadi, selama isinya tidak diubah, kamu akan terus menciptakan dan mengalami pola yang sama berulang kali. Terjebak dalam terowongan realitas yang sempit dan membatasi, yang dibangun oleh program bawah sadarmu sendiri. Lalu, bagaimana kita bisa menguak dan yang lebih penting, mengubah rahasia yang tersembunyi di balik pikiran bawah sadar ini? Bagaimana kita bisa menulis ulang programnya? Ini adalah inti dari perjalanan menguasai diri. Dan ia dimulai dengan kesadaran. Langkah pertama adalah menjadi sadar akan pola-pola otomatis ini. Perhatikan kapan kamu bereaksi berlebihan. Kapan kamu merasa ada penolakan internal terhadap hal yang ingin kamu capai? Kapan keyakinan membatasi muncul di kepalamu? Ini seperti menemukan file tersembunyi atau kode error di hard drive-mu. Meditasi, mindfulness, menulis jurnal perasaan dan pikiranmu. Ini semua adalah alat untuk menyinari sudut-sudut gelap bawah sadar. Kemudian, memahami asal-usulnya. Kamu tidak harus menggali setiap detail trauma masa kecil, tapi memahami bahwa program ini dibentuk di masa lalu. Bahwa itu bukan siapa dirimu sekarang. Bisa sangat membebaskan. Kamu mulai melihat program itu sebagai data lama yang tidak relevan lagi. Dan yang terpenting, menulis ulang programnya. Ini butuh usaha yang konsisten, tapi hasilnya bisa transformatif. Pikiran bawah sadar belajar melalui repetisi dan emosi. Gunakan afirmasi yang terasa benar. Jangan sekadar berkata, "Saya kaya," jika batinmu menolak. Tapi katakan sesuatu yang bisa diterima. "Saya sedang dalam perjalanan menuju kelimpahan." Atau, "Saya adalah orang yang semakin menarik peluang positif." Ulangi ini, terutama saat kamu merasa rilaks atau di momen-momen penting seperti sebelum tidur atau setelah bangun. Ucapkan dengan perasaan. Visualisasi yang kuat. Jangan hanya memvisualisasikan hasil akhir,
tapi visualisasikan dirimu sendiri sebagai pribadi yang sudah memiliki kualitas yang kamu inginkan. Rasakan emosinya seolah sudah terjadi. Bayangkan dirimu dengan percaya diri mengambil tindakan yang dulunya kamu takutkan. Ini mengirim bukti baru ke bawah sadar. Terakhir, aksi kecil yang konsisten. Bertindak seolah-olah kamu sudah menjadi pribadi yang kamu inginkan. Bahkan dalam skala yang sangat kecil. Itu memberikan pengalaman nyata pada bawah sadarmu. Setiap aksi kecil yang selaras dengan program baru akan memperkuatnya. Jika ingin jadi berani, lakukan satu tindakan kecil yang butuh sedikit keberanian hari ini. Menguak dan mengubah isi pikiran bawah sadarmu bukanlah tentang menghancurkan siapa dirimu. Ini tentang memahami kode yang saat ini berjalan dan memberdayakan dirimu untuk menuliskannya ulang, agar ia mendukung, alih-alih mensabotase, dirimu yang paling otentik. Pikiran bawah sadarmu bukanlah penjara. Ia adalah alat terkuat yang kamu miliki. Isinya membentuk realitasmu. Dan kamu punya kuncinya untuk membuka dan menguasai kekuatan itu. Ini adalah langkah fundamental dalam perjalanan memahami dan menguasai konstruk realitas itu sendiri. Sekarang, setelah mengetahui apa yang tersembunyi di sana, dan bahwa kamu bisa mengedit isinya, pertanyaannya adalah, tindakan kecil apa yang akan kamu ambil hari ini untuk mulai menulis ulang programmu? Bagikan satu langkah kecil yang akan kamu ambil di kolom komentar di bawah. Mari kita mulai perjalanan ini bersama. Dan jika kamu siap untuk terus menggali rahasia pikiran, kesadaran, dan cara kita membentuk realitas, pastikan kamu sudah subscribe channel Kesadaran Kosmik.